Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara dengan Epi Sukutiri. Wah. Bagus. Berarti dia nggak kandung. Udah bukan Epi Security lagi. Iya. Epi apa namanya sekarang? Sekarang pakai marga, Epi Pae. Pae itu marga. Marga di Pae itu marga dari bapak. Dari ada suku di NTT namanya Alor. Oh. Kabupaten Alor. Kabupaten Alor. Ibu berarti sukunya lain? Ibu Solo Makassar. Oh, bukan dari Solo Bugis. Ibu Solo Bugis. Solo Bugis. Iya. Tapi di sana. Tapi di sana. Orang Bugis memang perantauan ya, di mana ada gitu. Tapi ibu tidak jualan pakaian di sana. Iya. Jadi Epi Pae sekarang. Iya. Alasannya apa ganti? Emang lu juga udah nggak jadi security? Sebenarnya nama Epi Security itu berharga sekali, Cing. Itu diberi sama Bang Krisna, salah satu founder. Hareva. Iya, Krisna Hareva, salah satu founder di Jakut. Jakut. Iya. Terus kemarin karena sudah mulai di film, kakak perempuanku, sepupu yang di sini, minta diganti. Alasannya kan kau sudah tidak security lagi. Ayolah kasih bangga margamu, kasih bangga keluargamu dengan pakai margamu gitu. Itu Cing. Jadi ya sudah ganti. Epi Pae. Sejak kapan itu? Baru-baru ini. Kemarin terakhir pas awal tahun ini. Pas film udah. Pas film. Terakhir film apa sih? Film terakhir yang kemarin sama Bang Anggi. Yang Disney. Apa judul? Apa itu dia punya judul? Lah, gimana lu, Pi? Saya lupa dia punya judul ya. Bahasa Inggris soalnya, aduh, pusing saja. Kalau bahasa Inggris saya lupa. Pokoknya satu untuk selamanya ke apa begitu. Apaan sih namanya gue? Coba saya juga saya cek apa ya. Ada film terakhir ya, Anggi ya. Bang Anggi. Apa namanya? Yang novel detektif, bukan? Tidak ya, ada Rizky Nasar sama ini. Oh, tinggal cek di like. Nah, ada nih. Dead do us part. Death do us part. Iya. Kematian lah yang memisahkan kita. Nah, ya. Emang itu bukan satu selamanya ya. Itu satu SCTV dong. Satu untuk semua gitu. Ya. Itu cerita tentang apa? Lu jadi apa di situ, Pi? Di situ sama Bang David Nurbianto. Kita jadi karyawan di situ di tempatnya Rizky Nasar kerja. Terus kayak ada ceritanya tuh kayak lintas waktu begitu. Lintas waktu. Ya. Timelinenya beda-beda jadinya gitu. Iya. Jadi Epi Pae sekarang. Padahal suku Epi Security udah lumayan branding lo ya saat itu ya. Kalau buat stand up mungkin brandingnya perlu ya. Iya, perlu. Cuma ya begitu. Tapi udah kakak yang nyuruh ya. Kakak yang jadi harus ikut. Harus ikut kakak ya. Iya. Emang lo di sini tinggal sama sepupu? Sama sepupu sekarang. Yang kandung di mana? Yang kandung semua di sana, masih di NTT. Di NTT. Sama si Abdur NTT-nya beda? Beda. Kalau kakak Abdur tuh Flores, sayanya tuh di Kupangnya. Di ibu kotanya. Ibu kota. Iya. Kalau Abdur Flores tuh kabupaten berarti? Masih masuk kabupaten. Tapi jauh? Iya kabupaten. Jauh antara Kupang ke Flores? 12 jam perjalanan pakai ferry. Jauh. Sebenarnya cepat, cuma ferry kalau kapal-kapal laut tuh kalau masuk pelabuhan kan lama pasti, Ci. Iya. Iya, mereka tunggu, mereka punya kopi, mie habis dulu kan, baru masuk. Ngantrinya itu yang lama. Jadi Ci. Perjalanannya perjalanannya sampai 12 jam? Sebenarnya tidak sampai 12 jam. Cuma pas mendekati itu pasti pelan semua kapal. Iya. Lalu ke Jakarta tahun berapa? Saya tahun 2014, Cing. Ke Jakarta itu ngapain? Pas Lebaran kalau tidak salah. Mau Lebaran, seminggu sebelum Lebaran tahun 2014. Mau ngapain lo? Mau sekolah pendeta. Serius, Cing, mau sekolah pendeta, Cing. Emang di sana nggak ada? Ada, cuma di sini kebetulan ada teman di Bangka 2 sini. Jalan Bangka 2. Ya. Iya.
Di situ ada sekolah pendeta karismatik. Karismatik. Terus waktu sekolah dibilang harus hapus tato. Lo udah ada tato waktu itu? Ada tato waktu itu. Ya karena tidak mau juga. Terus mungkin karena prinsipnya Bapak agak berlawanan dengan sekolah itu, ajaran di situ. Terus Bapak bilang loncat pagar malam ini. Jadi ya sudah, malam itu juga saya loncat pagar. Disuruh bokap lo? Disuruh bokap. Lo udah di dalam ini? Udah di dalam asrama, Cing. Udah ketemu pendetanya, udah di nanti bilang harus dibaptis lagi gitu. Terus Bapak tuh, lah kenapa harus dibaptis lagi? Kayak agak ada yang lain dari situ. Dari Bapak itu. Iya, Bapak tidak terlalu setuju dengan itu, ya sudah. Suruh loncat pagar, saya loncat pagar malam itu juga. Kemana lo? Trans 7. Syuting langsung. Jadi pendeta. Ada casting jadi pendeta di situ. Ada sepupu di situ, Cing. Ada sepupuku, dia kerja di Trans TV. Terus nginaplah di ruang lighting. Trans di situ 2 minggu di situ tuh masih apa YKS. YKS on the road ke apa ya, spesial lebaran. Nah, itu masih di situ. Jadi orang syuting lu di dalam aja? Di dalam, main PS sama anak-anak Trans. Kalau pesantren sih sering ya dengar ada santri kabur tuh sering gitu. Gue udah sering banget dengar kayak gitu. Santri kabur gitu. Nah ini sekolah pendeta kabur. Pendeta kabur. Belum juga diapa-apain ya? Iya. Belum terjadi prosesi sama sekali. Sudah Lu udah berapa lama di situ? Baru 2 hari. 2 hari, Cing. Baru 2 hari di situ, Cing. Tidak boleh ngerokok di dalam, jadi saya tuh sembunyi-sembunyi ngerokok. Terus tapi banyak yang lain yang sembunyi-sembunyi ngerokok juga? Atau lu ada sendiri? Ada teman yang teman di sana juga, dari sana juga. Cik. Loncat juga dia? Tidak, dia tidak loncat. Tapi terakhir keluar dia tidak jadi pendeta, jadi satpam juga di Kupang. Kuliah statusnya jadi satpam juga, tidak jadi pendeta. Emang kenapa lu jadi pendeta? Emang orang yang religius? Tidak sekali. Lu kok tiba-tiba mau jadi pendeta? Dulu aku sekolah perawat, Cing. Lah? Kuliah keperawatan. S1 keperawatan. Kelar? Enggak kelar. Pas skripsi keluar. 2015 itu? 2014. Itu lagi skripsi. Kenapa lo keluar? Keuangan orang tua sudah hancur-hancuran. Jadi dulu tuh ada program BKKBN di kampus. Kita tuh wajib untuk bawa ibu hamil ibu-ibu untuk pasang alat KB. Itu program dari BKKBN. Kampus dukung itu, Cing. Cuma kami mahasiswa diwajibkan untuk cari ibu sendiri. Biayanya dari kami sendiri. Ongkos pemasangan juga dari kami sendiri. Terus uang tanda terima kasih lah segala macam. Dan satu ibu tuh bisa keluarin duit sampai 500 lebih. Iya. Itu kayak kedokteran gigi juga kayak gitu tuh. Ada suruh cari kasus gigi bolong misalnya kayak gitu. Nah di keperawatan juga itu. Masang spiral. Iya, masang spiral. Terus kita yang nanti masang juga sih sebenarnya. Tapi itu untuk dapat tanda tangan rektor, nah harus bawa ibu. Bawa ibu-ibu lah, maksudnya bukan bawa ibu sendiri. Iya, bawa ibu-ibu. Terus kalau bawa ibu sendiri, ibu sudah steril. Mau ngapain dipasang? Ngapain pasang spiral lagi ya. Nah itu nggak ada, gara-gara yang 500.000 itu. Iya, terus bapak juga sudah tidak sanggup, ya sudah memutuskan untuk keluar. Lo keluar dah? Keluar. Karena langsung memang pendeta, langsung? Belum. Oh belum? Kerja parkiran dulu di sana, jaga-jaga parkiran, terus ya sudah nekat untuk ke Jakarta. Karena dihubungi teman, ya sudah datang sini bertobat, sudah jadi pendeta. Wah mungkin merasa berdosa ya, Cing. Aduh ini sudah bikin salah sama orang tua. Sudah datang sini, tetap tidak jadi pendeta juga. Bokap lo juga yang nyuruh lompat. Iya. Malah dia yang suruh loncat. Iya. Emang beda alirannya atau gimana sih maksudnya? Sebenarnya tidak terlalu jauh beda. Cuma karena harus dibaptis lagi, Bapak tidak setuju di situ. Kenapa harus ada proses baptis lagi? Baptisan lagi karena sudah dibaptis juga dari kecil. Menganggap yang baptis yang pertama nggak sah lah gitu. Iya, kayak harus yang baru lagi kah atau bagaimana ya? Ya sudah, Cing, saya. Keluar ke Trans 7, 2 minggu di ruang lighting. Ruang lighting. Sampai ke Kelapa Gading?
Dari Trans 7 ke Simpruk. Simpruk dulu. Di ruang lighting juga? Tidak. Jadi apa itu? Ada dari sukuku di situ, orang dari Alor juga. Kebetulan jaga rumah tua di situ. Rumah kosong sudah di situ. Sampai dipanggil sama bapak angkatku yang di Kelapa Gading untuk kerja di sana. Jadi security di sana. Security di mana tuh? Di waktu itu Tagami Resto. Oh ya, segitu banyak ini dah. Parkiran. Nah, ada blok Tagami lo yang pegang. Iya. Sebenarnya itu punya bapak. Bapak tuh punya jatah 2 orang untuk megang kafe itu. Jadi dia punya jatah security 2 orang. Terus ya sudah saya dikasih masuk ke situ untuk gantiin dia. Berapa lama itu? Itu dari September, tanggal 6 September 2014 sampai 2015 Februari 2015. 6 bulanan lah. 6 bulanan. Udah punya pengalaman parkir di Kupang. Iya, datang ngangkat motor udah nggak susah. Udah nggak susah ya. Udah kena didik dulu. Iya kan. Ngerapin motor udah bisa ya. Udah bisa. Iya, Cuma tekniknya yang diajar ulang aja, Cing. Iya. Gimana kalau kunci stang mindahinnya tuh? Iya. Kalau nggak ada teknik susah juga tuh memang ya. Susah, Cing. Karena di dalam satu ruko tuh udah dihitung kan, Cing. Ada 32 motor yang bisa masuk. Harus 32. Harus 32 motor. Besok kalau 33, besoknya harus 33. Iya. Kita azan dulu sebentar. Azan dulu. Oke. Udah nih lanjut. Oke, tadi sampai Tagami Resto. Ya, ada teknik-teknik khusus untuk mindahin motor emang. Iya. Itu lo belajarnya di Kupang? Enggak, belajarnya di sini, Cing. Kalau di Kupang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kalau hari ini 30 motor masuk, besok harus 30 motor. Besok harus 30. Kalau sekarang 33, besok harus 33. Karena ada pengawasnya, Cing. Kami tuh ada, walaupun parkiran kami tuh ada supervisornya, Cing. Dia yang bagian turun tuh ngitung. Oh, cukup pas. Itu kayak ini doang. Berarti asas kepercayaan doang. Iya. Maksudnya lo ngaku berapa kalau lo kong-kaling sama supervisor bisa? Sebenarnya tidak perlu ngaku sih, Cing. Ngambil beli rokok, ngambil beli makan, ngambil aja, Cing. Cuma kalau kami tuh biasanya kan memang gaji bulanan kan di situ, Cing. Terus ada beberapa karyawan yang memang kami tuh hafal dia, Cing. Jadi sebelum dia baru muncul nih ya, sudah motornya udah dikeluarin duluan. Nah itu biasa kasih lebih. Ini buat beli rokok, ini buat ini. Nah itu yang pakai buat makan, Cing. Itu setoran sistemnya? Sistemnya setoran. Waktu itu sehari nyetor berapa lo? Kami tuh dulu tahun 2014-2015 tuh, Cing, bisa 3 jutaan, Cing. Sebulan? Sehari. Sehari motor? Sehari, itu 3 jutaan, Cing. Satu tim atau satu doang? Tim. Satu Kami tim. itu satu tim dari pagi sampai malam, Cing. Apalagi malam minggu, Cing. Itu sampai di jalan belakang juga kami parkirin, Cing. Gokil ya, 3 juta ya? 3 juta. Buset. Tapi lo bukan model yang kayak itu kan? Masuk nggak dibantuin, keluar baru dibantuin? Oh enggak, cuy. Kami tuh sistemnya datang, naruh motor aja kami yang susun. Nggak boleh disusun sama mereka. Karena kalau mereka yang susun, susah lagi, Cing. Ya. Kita hitung-hitungannya udah ada kan, Cing. Baris ini nih bisa dapat sekian motor. Baris ini sekian motor, baris ini sekian motor. Di double berapa gitu, baris ke belakang. Itu sudah ada hitungannya, Cing. Iya. Kalau motor gede kasihan ya. Jadi 2 space biasanya. Nah, paling tidak enak tuh motor gede. Makan tempat. Makan Cing. tempat ya. Yang harga harusnya sama ya. Iya, harga sama, Cing. Yang harusnya kita dapat 10.000, 5.000 gara-gara dia. Gara-gara dia. Iya. Iya. Beat, Mio, Vario, yang gitu-gitu tuh yang. Iya, Cing. Kalau standar ya. Kalau hanya Bison biasa nggak apa-apa nih, Cing. Tapi kalau udah ada yang box di sampingnya ada rice cookernya. Iya. Kenapa rice cooker? Iya. Ya 3 juta ternyata banyak banget ya. 3 juta lumayan. 2 orang itu? Satu tempat. Tim lo berapa orang? Tim kami tuh kalau pagi 2 orang, sore tuh 3 sampai 4. 5 orang ya, memberdayakan 5
5 orang karyawan berarti ya. Dan itu tidak satu tempat, Cing. Iya. Kan masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak lokasi, Cing. Nah itu pembagian daerah kekuasaan itu ada ininya, ada rapat ininya. Kurang tahu, Cing. Tapi setauku ya, setauku kalau belakang Mall Kelapa Gading itu Flores. Ya. Flores, Kupang, NTT lah. Depan itu tuh kalau tidak salah Ambon. Depan Ambon, ke sana lagi tuh Madura, ke arah Tanah Merah tuh Madura, sisanya ngebagi. Di belakang Kelapa Gading ke Mall Kelapa Gading tuh kalau tidak salah Papua. Anak-anak cendrawasih. Oh, iya. Itu pasti harus ada pertemuan antar tetuanya di situ. Dan di situ pun yang ngambil jatah banyak. Banyak ya. Banyak, Cing. Iya. Saya sebut nih. Jangan dong. Jangan, nggak usah. Soalnya mereka tiap hari, Cing, datang minta rokok 2 bungkus. Minum satu kopi. Satu tempat saja itu 2 bungkus. Udah 2 itu bungkus. Kita jamu. Iya, waduh. Lumayan ya. 2 bungkus kan udah gocap lah. Satu tempat ya. Kopi. Satu malam kopi. Itu dalam bentuk rokok apa dalam bentuk uang? Rokok. Karena pasti uangnya bulanan, Cing. Setauku ya. Beda lagi dong, Cing, kalau tempat-tempat begitu mah. Ada lagi, Cing. Iya, ya tapi simbiosis mutualisme lah. Iya. Sama-sama saling menjaga. Ya, walaupun mereka tidak jaga kami juga sih. Iya. 6 bulan lo lakuin itu sampai akhirnya lo ketemu stand up atau masih ada? Yang waktu ke Kelapa Gading langsung ketemu stand up itu, Cing. Oh, jadi bareng-bareng nih antara lo parkir sama ikut stand up. Iya, jadi itu pas datang hari itu juga langsung kerja, tahu kalau itu saya masih ingat hari Jumat, Cing. Iya. Hari Jumat taunya tanggal 9 tuh akan mau open mic stand up. Minta izin manajer boleh tidak ikut. Tanpa pengetahuan stand up sama sekali. Iya. Cuma karena lo tahu dari mana bahwa itu ada ini stand up? Dari manajer kafe. Tahu kalau Pi di sini ada stand up. Oh, di kafe lu? Iya, tempatku kerja. Sudah minta izin buat ikut. Karena kita dulu tuh senang sekali nonton Kakak Abdur, Kakak Ari stand up. Oh, udah tahu stand up. Udah tahu stand up. Di kampusku juga ada stand up sebenarnya. Komunitas yang sekarang tuh stand up Indo Kupang. Nah, itu mereka yang biasa ngisi, tahu juga. Tanpa pengetahuan apa-apa juga, Cing. Ikut aja. Ikut. Terus dipanggil Korobi sama Bang Krisna, bilang ayo belajar, belajar di sini ya, sudah belajar, ikut. Yeah. Abdur sama Ari itu termasuk hero juga ya untuk anak-anak timur ya. Sangat, Cing. Sangat. Abdur. Walaupun sekarang ya, Cing, manusia itu paling menyebalkan. Iya. Makanya gue kalau Ari oke lah. Ari. Abdur tukang fitnah itu tuh paling menyebalkan sih kan. Setelah saya tahu ya, aduh Kakak Abdur tuh tukang fitnah sekali. Iya. Makanya, tapi keberadaan dia Ari, Abdur itu membuat anak-anak timur merasa bahwa potensi kita sama anak-anak muda bagian Indonesia yang lain. Kalau saya lebih merasanya kayaknya saya juga harus menyuarakan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Kakak Ari sama Kakak Abdur. Dengan sebenarnya itu kayak emosi sih dengan pemerintah sana juga. Kepingin untuk saya juga harus bersuara. Ya sudah bersuara. Stand up tempat yang pas lah. Iya, walaupun sudah dinasihatin jangan terlalu frontal, tapi saya terlalu frontal. Iya. Walaupun gak didengerin juga sih. Iya sebenarnya, Cing. Mau dibunuh, Cing. Sering, Cing. Lu mau dibunuh? Mau dibunuh, Cing. Dulu tuh waktu awal-awal stand up tuh saya pernah bahas tentang di kota Kupang sendiri tuh memang tidak ada miskin air, Cing. Dan itu memang saya tahu persis lokasinya, Cing. Temanku bapaknya tentara lagi. Nah, itu memang sampai sekarang nggak sampai sekarang, nanti salah lagi. Iya. Sampai waktu saya stand up tuh masih beli tangki, air tangki. Nah, saat saya bawa itu diancam. Dan saya tahu dari teman-teman itu orang pemerintah sebenarnya yang ngancam saya, Cing. Pemerintah Zimbabwe kan? Iya, Zimbabwe. Pemerintah sini enggak, iya. Itu yang ancam mau dibunuh. Lah buset.
Jadi kalau yang air sekarang air sudah gampang, itu daerah mana ya Cing? Saya juga bingung sebenarnya. Bukan di daerah lu? Daerahku kalau di khusus kampungku sendiri tuh banyak Cing, airnya melimpah malah. Tapi kalau di beberapa tempat sendiri memang beberapa ada tempat itu, gitu. ada. Iya. Kampung bapakku aja yang di tengah gunung aja airnya susah Cing. Di gunung susah air? Di gunung susah Cing. Itu aja jalannya jauh dulu baru dapat air Cing. Ngambil air itu harus jalan dulu. Kalau ini kan kita tinggal muter di sini. Iya, jalan dulu. Pam aja setauku ya tahun 2014 nenekku sendiri tuh tiap hari Jumat baru airnya lancar. Tiap hari Jumat sih. Itu dia harus begadang sampai subuh untuk dapat tampung air banyak. Makanya ada cadangan sumur. Dan lo menyuarakan itu dan diancam oleh pemerintah Belgia. Ya. Utusan pemerintah Belgia. Iya. Tadi Zimbabwe sekarang Belgia ya. Memang pindah-pindah yang aja. Pindah-pindah. Mereka kerjasamanya bagus. Udah akhirnya sampai di Jakut berapa lama? Lo ikut kompetisi nggak sebelum lo di TV? Sebelum di TV, waktu itu 2014 Desember itu Suci 5. Audisi Suci 5 Bandung. Sudah dikasih tahu Bang Krisna, Pi, ini tujuanmu apa? Ku bilang hanya mau ngetes panggung aja. Karena memang materi tidak ada, Cing. Materi baru sedikit, terus cari pengalaman dulu ya, Pi. Ya, jadi ke sana, dapat golden ticket saat itu. Tapi memang senangnya juga karena tidak lolos. Karena kalau lolos saya pusing, Cing. Mau bikin apa nih panggung Cing. Gitu. Waktu yang di lolos Suci 5 yang dari timurnya siapa? Ada yang lolos? Dari timur tuh saya sama Flores Palsu. Tapi tidak tahu Flores Palsu tuh anak mana Surabaya kalau tidak salah. Dia yang lolos. Oh, lolos. Oke. Iya. Regen juga? Suci 5 iya. Suci 5 Regen ya. Dari Bang Heri Hore waktu itu. Iya. Tapi setelah lo dapat golden ticket tapi nggak lolos, lo tetap stand up? Tetap stand up. Itu open mic aja apa udah ada job? Belum dapat job sama sekali. Itu masih open mic, ikut lomba. Menang? Menang. Jadi pertama kali lo dapat duit dari lomba itu atau dari lomba juga sebenarnya. Pertama dapat duit dari? Sebenarnya itu hadiah juga jaket saja waktu itu. Nah, bukan uang juga. Jaket Iger waktu itu saya masih ingat. Lomba di Iger, terus sudah dapat itu. Bukan duit jadinya. Bukan duit. Nah, pertama kali lo dapat duit dari stand up. Dapat duit dari stand up waktu itu. Diadain Jakut. Ada komunitas motor. Nah, itu waktu itu dapat 500.000 pertama kali ngisi acara. Stand up 500.000. Semalam. Gak berapa menit doang. Iya, anak motor semua. Lo bandingin sama markir. Wah, buset ya, ternyata berapa menit ngomong dong dapat 500.000 ya. Tapi waktu itu kan memang jiwa parkir masih kencang kan, jadi tetap stand up parkir, jaga security juga tetap parkir. Kalau tidak bisa nabung, Cing. Karena nggak setiap hari juga dapat 500.000 ya. Iya. Tidak setiap hari juga ketemu orang mabok di kafe kan, Cing. Dapat tip. Iya. Tapi lo terus sampai intens di Jakarta Utara. Iya, sampai sekarang. Gue pernah tuh di Jakarta Utara. Iya, bareng kan, Cing. Bareng apa lu? Bareng yang waktu itu di UGM. UBM dong? UGM, Cing. Universitas Bung Marno Bunda Mulia. Iya. Kenapa Gunda Mulia? UGM kan Universitas Gunadarma Margonda. Bagus. Iya di situ. Ya, waktu di situ lu udah ada itu? Ada, Cing. Kita yang openernya kan kami, Cing. Iya. Di situ waktu itu jadi security juga sih. Sekalian. Nah, kalau lo jadi security itu security mana? Bukan parkiran kan? Bukan. Beda lagi nih. Kafe Beda sama. lagi nih. Fase hidup lo yang berikutnya setelah jadi security, setelah jadi parkir, jadi security. Awalnya security di Kelapa Gading tuh security, terus minta untuk sambil parkir
Terus karena ini tutup, kafe tutup, dapat kerjaan security lagi di Bursa Otomotif Sunter. Ya, Bursa Otomotif Sunter. Nah itu sambil masih parkir juga, Cik. Gitu, bolak-balik. Makanya disebutnya Epi Security bukan Epi Secure Parking. Wah, bagus. Bagus. Jadi security lo ngapain sih, kan nggak ada pendidikan? Tidur, Cing. Jadi lo berseragam nggak? Berseragam kalau kami, Cing. Pakai safari kalau kami. Oh, kayak udah. Elitnya, Cing. Cing. Udah. Kerjanya tidur. Emang malam doang, jaga khusus malam? Siang tuh kalau Bursa Otomotif Sunter ya, Cing. Itu kami tuh tidur tuh, kerja tuh kayak sudah tidak kerja sebenarnya, Cing. Nah, maksudnya? Cuma kalau ya ini mobil mau keluar, ada customer mau apa? Ngetes mobil. Itu kita tinggal buka pintu, yang drivernya tinggal keluarin mobil, salesnya keluarin mobil, kami cuma duduk ngerokok, naik tidur di atas sih. Malam tidur lagi sambil jaga. Mana bisa tidur sambil jaga? Kan ada security kompleks, sih. Oh. Security kompleksnya udah ada. Kami tuh hanya di dalamnya di aja. Dalam. Cing. Oh. Jadi bos tidak marah, kami mau tiduran juga tidak apa-apa, Cing. Intinya kami di dalam. Oh, lu dibayar buat tidur berarti. Dibayar buat tidur di situ. Jadi kan itu rumah sih sebenarnya. Udah nyaman juga hidupnya ya. Iya. Nah, lo keluar dari dunia itu kapan? Setelah 3 bulan setelah kompetisi Suca. Waktu Suca lo masih? Setelah kompetisi itu masih. Waktu Suca lo kan di karantina. Gimana? Nah, waktu karantina tuh saya masih pulang, Cing. Oh, lo masih pulang? Kan saya perjanjian waktu itu saya harus tetap kerja, Cing. Karena saya bilang kalau di asrama ya saya tidak bisa dapat uang juga. Iya. Lebih baik saya pergi pulang, tetap kerja jaga malam. Lo yang lain karantina lo jaga malam. Jadi siangnya pakai buat kelas Bang Panji waktu itu, Bang Radit, tapi malamnya pulang buat kerja. Tidur. Buat tidur kan? Tidur. Daripada di asrama tidur gak dapat duit. Lebih baik balik showroom, tidur dapat duit. Iya. Bagus ya sih. Iya. 3 bulan nih lu juara 2 kan? Juara 2 waktu itu. Juara 2. Yang pertama Cemen. Yang ketiga Mustafa. Musdalifah. Musdalifah. Iya. Kehidupan berubah nggak setelah Suca? Sama-sama aja sih. Sama aja? Iya, menurutku masih sama-sama saja. Karena saya tidak mau rubah saya punya perilaku, saya tidak mau rubah saya punya sudut pandang tentang hidup, Cing. Waktu itu sudah dapat juara, masih tetap kerja jadi security. Sampai terakhir dapat sinetron baru saya berhenti. Karena stripping kan, Cing. Jadi ya sudah terpaksa harus berhenti. Yang 3 bulan setelah Suca itu? Iya. Tapi masih tetap jaga, pergi masih tetap parkir. Naluri masih ada ya? Naluri masih ada. Setiap ada motor lewat perasaan ya sudah tahu aja. Iya. Terus tinggal juga masih di lingkungan yang sama kan, Cing. Jadi tidak berubah lah, kayak tidak berubah sih. Status kerjaan aja yang berubah. Kenapa lo begitu? Sudah nyaman di situ, terus lebih senang hidup sederhana saya, Cing, daripada saya tuh benci sekali kayak datang sombong-sombong begitu tuh, Cing. Itu saya paling malas. Lebih baik saya bergaul, turun ke bawah. Karena di bawah dapat premis banyak, Cing. Ya, tapi kan bukan berarti lo harus tetap ada di situ. Maksudnya untuk mengembangkan diri kan juga lo harus ketemu orang baru, lo harus punya link yang baru, jejaring yang baru gitu, supaya nggak di situ-situ aja. Kenapa lo milih yang di situ-situ aja? Di situ-situ aja karena saya tuh orang yang merasa utang budi saya. Saya paling bagaimana, Cing, kalau orang sudah bantu kita tapi kita hilang kabar tuh. Iya. Aduh, kayak bagaimana begitu. Saya tidak mau saya alami itu juga, jadi saya tetap di sana, Cing. Sampai terakhir karena waktu itu saya keluar dari wilayah itu gara-gara konflik sih sebenarnya, Cing. Di sana ada konflik? Iya, lo yang konflik atau bukan? Ini suasana sana lah. Ya. Di sana ada bentrok, terus bapak di sana bilang ya sudah keluar dulu, tahan, jangan ada di wilayah ini dulu. Jadi sudah keluar ngekos sendiri, Cing.
Iya. Udah keluar juga dari parkir dan security. Iya. Itu sudah lama, Cing. Terus tapi masih di situ, Cing. Terus ya sudah keluar, ngekos di Senen. Ngekos di Senen, Cing. Kok bisa dapat di Senen? Sebenarnya waktu itu pas bertepatan dengan casting filmnya Dapur Film. Terus harus jadi anak Fak-Fak Papua dan jamaah haji. Oh, jadi lu mau naik haji ceritanya? Iya, cerita film itu saya mau naik haji. Padahal itu sebelumnya Mamat. Anak Mamat, asli Papua, Muslim lagi, tapi dibilang kurang Fak-Fak. Mukanya kurang Fak-Fak ya? Mukanya kurang Fak-Fak. Atau ada isu dia pemabokan dari... Mungkin ya, Cing. Terus kan waktu itu terdengar kabar jelas kalau Mama tukang tidur kan, Cing. Iya. Mungkin itu salah satu faktor Mas Hanung tidak mau terima dia juga. Takut tiba-tiba syuting dia hilang. Abdur lagi tuh yang punya isu itu. Abdur. Tapi Cing sudah tahu kan Mamat tidak jadi tunangan tidak jadi nikah sama pacarnya yang di Aceh gara-gara Abdur. Iya. Abdur tuh kurang aja. Iya. Dia segitu merusak hidup orang ya. Terus sekarang karena pacarnya Mamat sudah mau nikah, Cing. Sama Abdur. Aduh. Jadi sudah, Cing. Mama tuh tuntut Abdur untuk mewakili dengan dia ke Aceh. Ketemu perempuan itu sama keluarganya. Untuk? Tidak tahu, mungkin klarifikasi berharap biar ini perempuan tidak jadi nikah, tapi orang sudah tunangan, sudah mau nikah. Jadi sekarang Abdur jadi fotografer pelabuhan gitu ya. Iya. Kan itu posting pelabuhan terus. Mamat. Oh, Mamat. Saya berharap waktu itu kapalnya tenggelam. Iya. Oh, sekarang sih lo udah total terjun di dunia entertainment lah. Lebih ke teater. Emang lo punya basic teater? Tidak punya juga, Cik. Baru di sini aja? Baru di sini. Teater mana? Sama siapa? Sama kakak namanya Ruth Marini. Itu kalau tahu Wiro Sableng, yang jadi Sinto Gendeng kemarin dia. Oke. Nah, gitu. Dia punya kelas acting, terus ngikut, dan sekarang ngikut terus sama dia. Sempat dia juga punya kelas acting buat anak-anak, Cing. Terus saya juga ngajar di situ. Salah satu pengajar kelas actingnya, Cing. Lu apa udah lo jadi security nggak ada pengalaman, Bang parkir juga nggak ada pengalaman. Sekarang ngajar acting. Dari mana lo pengetahuan actingnya? Gak ada pengalaman, Cing. Gak ada pengetahuan, ikut aja, Cing. Lo belajar bagian tidur juga. Bagian tidur juga di situ, Cing. Kakak Ruth ngajar lo bagian tidur gitu. Bagian tidur, Cing. Tapi ini ada sanggar sanggar atau datang ke private gitu? Jadi kayak sanggar gitu sebenarnya, Cing. Namanya Aci. Aktor Cilik Indonesia. Oh. Kenapa aku cinta apa nih, Cing? Aku Cinta Indonesia dulu ada sinetronnya juga. Saya kira mau diplesetin kemana. Ya, jadi lo sih ngajar acting sekarang? Ngajar acting. Coba lo acting itu apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu, Cing. Gila. Saya tidak tahu, Cing. Kalau teori ini saya gelap, Cing. Ya, misalnya apa yang lo ajarin dah misalnya. Sekarang gue muridnya misalnya nih. Ada adegan kesel. Nah, apa yang harus gue lakukan? Kalau anak kecilnya agak susah kan, Cing. Anak kecil tuh kita harus bantu ingatkan dia buat pernah marah siapa. Kita bongkar lagi, Cing, kayak pernah marah siapa, pernah marah sama orang tuanya nggak, pernah marah sama ibu nggak, karena apa, marahnya semana. Kita harus tahu dulu dia marahnya semana. Jadi menurut gue, Cing, acting tuh harus ngebangun dari dalam dulu, sebelum ke depan. Kayak kalau kita tidak ngambil dari perasaan, ngambil dari pengalaman, ekspresi tidak bakalan munculkan apa yang tidak akan natural juga ekspresinya. Iya, Cik. Nah, hampir sama stand up dong berarti. Hampir sama, Cik. Keluarnya tuh nggak enak kalau memang bukan pengalaman atau pandangan dia tuh agak nggak ada sikap di dalamnya, Cik. Nah, itu dia, Cik. Nah, itu harus begitu acting.
Emosi apapun harus begitu. Ya. Dan sebenarnya kalau acting anjing, kita tidak perlu marah tuh, tidak perlu yang semarah-marahnya. Lucu juga tidak yang harus ketawa. Nangis juga tidak yang harus nangis, benar-benar nangis, cing. Banyak ekspresi nangis yang bisa kita bahkan nggak perlu ada ekspresi nangis yang nggak perlu keluar air mata juga ada, cing. Malah lebih dapat karena kita di kejadian nyata juga nangis tuh lama keluar air matanya gitu kan. Tapi muka kita tuh udah ketahuan kita nangis gitu. Iya, makanya di film-film luar negeri juga jarang banget ya emosi sedih itu sampai keluar air mata tuh. Tapi kita bisa dapat. Nah, itu dia. Gitu ya ternyata ya. Dan lo dapat dari Kak Ruth. Kak Ruth itu. Kalau ada yang nonton di sini, coba kalau yang lagi belajar acting baca bukunya Stanislavski. Itu siapa? Itu bapak teater lah kalau dunia. Stanislavski. Tapi banyak juga yang tidak pakai Stanislavski. Masih banyak sumber-sumber yang sumber lain. Tapi kalau saya Stanislavski. Lo baca itu? Iya. Itu yang kalau acting tuh harus survei tubuh. Jadi kalau bisa tingkah lakunya itu kayak saya bisa bentuk karakter semau saya sendiri, cing. Kayak misalnya, tapi itu kayak karakter, cing, kasih Epi kau tuh gembel. Kau dapat seseorang yang gembel, traumamu sekian-sekian. Itu saya nanti kembali lagi ngurut dari awal dia trauma gara-gara apa, cing. Saat dia sudah jadi gembel tuh fisik apa yang dia dapat? Apakah dia punya kaki cacat kah atau bagaimana kah? Nah itu dikembangkan sendiri lagi, cing. Jadi datang sudah dengan karakter saya sendiri. Nah itu lo pakai di film-film lo terakhir? Tidak juga, cing. Belum juga? Iya, cing. Tapi lo udah ngajar. Kebutuhan industri kan, cing, sekarang tuh, cing. Anjay. Kebutuhan industri kan, cing. Iya. Kaget komedi sama kaget drama juga beda ya. Nah itu kalau gue diajarin tuh kalau kaget komedi tuh pala lo ke belakangin gitu. Saya tidak tahu, cing, sudah pernah kayak itu mukanya kurang komedi tuh, komedi. Coba kau tuh bikin yang muka aneh-aneh begitu, cing. Iya. Padahal kita tuh ini tidak segini harusnya, cing. Iya. Cuman itu apa yang dilihat penonton. Nah iya. Tapi dulu tuh saya tuh kayak benci sekali yang begitu-begitu, cing. Tapi sekarang tuh saya sadar kalau slapstick saja itu ada penontonnya, cing. Iya. Dan ada ilmunya juga. Iya, cing. Nggak sembarang orang juga bisa slapstick. Nah, iya. Nggak sembarang orang kepleset jatuh jadi tertawaan. Jadi saya tuh dapat dari ada salah satu sutradara. Dia kasih tahu kalau saya suruh kau jatuh saja itu sebenarnya ada penikmatnya. Iya. Dalam sekian persen dalam satu film tuh penontonnya ada penikmatnya untuk itu. Jadi tidak boleh pakai egoismu sendiri, pakai ideologimu sendiri. Iya. Harus kau cari tahu dulu ini ada penikmatnya. Apalagi lo masuk ke produksi orang. Iya. Nah, harus ikut maunya mereka lah, cing. Dulu lo nggak mau tuh? Dulu tuh masih benci-bencinya itu, cing. Karena mungkin karena dulu waktu sinetron tuh saya tuh kesal karena dulu waktu sinetron kayak dibikin orang timur tuh kayak tidak berilmu pengetahuan tinggi begitu. Iya. Dalam hal sepele aja cuci foto. Cuci foto, masa mereka suruh saya cuci foto pakai rinso. Maksudnya saya tahu kami yang timur yang di gunung pun tahu cuci foto di tempat cuci foto lah, cing. Ya pulang-pulang baru pakai rinso juga tidak apa-apa, cuma ya begitu. Biar lebih bersih ya. Iya. Kayaknya kurang bersih soalnya baru pakai rinso gitu. Iya. Kayak selalu dianggap remeh, dianggap terbelakang begitu, cing. Itu adegan-adegan yang seperti itu yang sering dimunculkan di TV yang bikin image orang timur juga jadi. Iya, jadi begitu-begitu aja, cing, terus. Nah, lo nggak kurang bisa nerima tuh di. Kurang bisa nerima. Sedangkan terakhir kalau kami pakai itu buat komedi, kayak kami pakai itu buat komedi untuk ini anggapan kalian, ini stigma yang ada di kalian buat sadarkan orang-orang. Cuma dari Indonesia Timur sendiri ada beberapa orang yang menganggap itu malah merendahkan gitu, cing.
Jadi serba salah sih sebenarnya. Iya. Dan lo dihadapkan sama realita yang lo udah masuk nih di dunia entertainment, ya nggak hitam putih gitu, harus ada abu-abunya. Dan lo udah menerima sekarang? Sekarang sudah mulai menerima, Cing. Udah mulai ideologi, udah mulai ditinggalkan dulu, Cing. Belajar dulu. Iya. Stand up masih tapi? Stand up dari 2009 saya memutuskan untuk 2019 saya memutuskan untuk kayaknya saya berhenti stand up. Udah berhenti nih? Masih ada 50-50 sih, Cing. Masih ada keraguan. Waktu yang di Panji bareng gue kan lu? Iya. Itu 2000 berapa? Itu 2019. 2019. Itu masih ada ketakutan buat sebenarnya udah mau memutuskan untuk berhenti, Cing. Tapi demi duit kan, Cing, jadi. Iya. Ya. Sebenarnya itu ada kayak bagaimana, Cing? Saya tuh punya satu sosok yang saya benar-benar kagumi dia, saya hargai dia sekali. Sudah nganggap dia sebagai abang sendiri, orang tua sendiri. Dan dia yang bimbing saya sebenarnya buat stand up juga. Tapi dia waktu itu dia bilang, Piko tuh sebenarnya tidak bisa stand up. Ya sudah, kau tidak bisa stand up, Cing. Karena maunya waktu itu aku bilang, Pi, maunya kau apa sekarang? Bang, saya mau kelas acting dong, Bang. Saya butuh ini karena saya lagi pendalaman buat acting juga. Tapi oh iya, kau lebih baik acting lah daripada kau stand up. Kau tidak bisa stand up. Kenapa? Gak tahu, Cing. Mungkin karena udah jarang nulis, udah jarang open mic, tapi masih ada jiwa buat ngikut. Dari situ saya mulai drop, Cing. Mulai takut buat nulis. Dapat premis pun saya masih penuh keraguan begitu, Cing, kayak aduh ini bagus tidak ya? Aduh ini lucu tidak ya? Makanya kemarin saya punya abang telepon saya, "Wih, kok konten sama Cing ya? Cing Abdur." Saya takut tidak lucu. Ya emang gak harus lucu. Iya, dan itu, Cing. Makanya saya tuh sekarang kayak konten apapun, kayak konten purba anak-anak saya masih penuh ketakutan. Aduh, saya takut tidak lucu. Sudah anak-anak saja, jangan saya begitu. Mulai dari itu. Karena omongan lo nggak bisa stand up? Iya. Sebenarnya sudah dibantah sama anak-anak sih, kayak. Ya iyalah. Kayak, kau dari mana? Kau bisa lah. Tapi bagaimana? Kayak masih ada sampai sekarang omongan itu ada di sini terus. Dia ini kali apa ya? Melecut lo kali. Oh, gak tahu. Supaya lo rajin nulis lagi, supaya lo mau open mic lagi mungkin lo dia melihat lo udah jarang nulis, lo udah jarang ini, ya lo nggak usah stand up dah lo kalau mau acting gitu. Padahal saya hampir tiap hari tanya dia premis ya. Ngajak kombon. Jadi ya sudah, Cing. Mulai dari itu saya mulai penuh ketakutan, kayak lo nggak merasa rugi, maksudnya jalan hidup lo ditentuin sama satu kalimat itu dari orang yang lo anggap ini. Sekarang sih sudah mulai nulis lagi, Cing. Semenjak kemarin sudah kayaknya ini orang patut untuk saya. Saya tidak benci sih, tapi kayak sudah. Gak usah didengerin tidak benar. Itunya. Ini orang tidak benar nih waktu itu gitu. Makanya sekarang mulai nulis sih sebenarnya. Tapi masih ada keraguan itu sih. Lebih ketakut, Cing. Saya tuh lebih ketakut. Maksudnya lo nih ya, kan lo sampai di tahap ini juga gara-gara stand up. Ya. Lo ada di tahap sekarang nih, lo memutuskan untuk konsentrasi di acting, ya gara-gara stand up. Jalan kebuka dari stand up. Dari stand up, lo main sinetron juga kebuka dari stand up. Terus kalau ada yang bilang lo nggak bisa stand up, kok lo percaya? Oh, nggak tahu, Cing. Drop aku, Cing. Soalnya sebegitu percaya aku sama dia, Cing. Saya tuh begitu percaya dia, kayak oh ya sudah, semua Bang, ini semuanya saya nih, Bang. Ini apa yang saya punya semuanya nih. Abang megang, abang yang atur semuanya. Saya percaya ke abang. Ya sudah. Karena sedekat itu ya. Iya. Dekat itu ya, Cing. Pas ada statement itu drop saya. Itu kapan statementnya? Awal-awal 2019. Itu setelah pulang syuting dari Jogja kalau tidak salah. Pulang syuting dari Jogja ketemu. Ada statement itu, langgar dari situ akhirnya hilang kontak dulu sementara sama dia. Gara-gara omongan itu? Gara-gara omongan. Dia ya gue nggak tahu juga ya.
Maksudnya nggak ada stand up, lo nggak bisa stand up artinya lo nggak lucu atau lo nggak bisa stand up karena kesibukan lo? Oh kurang tahu Cing, saya kurang tahu Cing. Tapi kok saya begitu membekasnya gitu sampai lo harus merubah? Mungkin karena itu dalam satu rapat besar gitu Cing, yang bukan hanya face to face kami berdua, tapi begitu banyak orang. Jadi mungkin membekas di situ Cing. Kayak ada oh ini satu kelompok besar, saya dengan dia ada di situ dan statement itu keluar. Mungkin gara-gara itu juga Cing. Sampai sekarang. Sekarang tuh mulai nulis sebenarnya Cing, saya tuh mulai kembali nulis. Ketemu premis semenjak mulai pindah kami dari komplek perumahan pindah ke belakang komplek, itu perkampungan kan Cing. Ketemu teman saudara-saudara dari Betawi banyak. Nongkrong cerita-cerita, mulai ketemu premis lagi. Lucu-lucu itu pasti kalau Betawi. Ya. Jadi mulai nulis lagi Cing. Tapi belum perform belum. Sampai sekarang belum berani buat, kalaupun ada open mic belum berani Cing. Belum berani buat ngetes lagi gitu Cing. Tapi kalau nulis. Ya buat apa nulis kalau nggak di... Gak tahu Cing, mungkin harus. Memang juga pas lagi pandemi juga lagi. Iya. Space-nya jauh lagi. Apa namanya, fasilitas untuk open mic-nya juga udah jarang lagi. Tapi sayang lah Pi, kalau menurut gue mah. Nah. Kalau ada orang yang bilang lo bisa stand up Pi, bisa gugurin itu nggak? Gugurin statement lo nggak bisa stand up? Saya sebenarnya bisa tanggapi sendiri sih. Nah kenapa nggak mau? Nggak tahu juga Cing. Mungkin karena rasa utang budi juga. Terus rasa sebegitu sayang sebagai ini sosok keluargaku di sini kayak gitu. Saat ada statement itu ya sudah. Lu menganggap memang orang itu memang omongannya benar aja. Omongannya benar dan harus lo dengar. Harus berdengar. Waduh. Sayang lah Pi. Harusnya ya. Sekarang yang dari timur siapa? Stand up yang baru. Sekarang saya lagi senang-senang karena Obi udah mulai rajin Obi udah mulai bagus-bagusnya Obi. Obi Mesa. Kalau yang lain sih aman-aman sih Cik. Yewen sudah jadi penanam pohon di Papua. Tapi dia ini duta paling nggak dia itu ya endorse PON ya. Iya endorse. mana Abdur tulis dia jadi atlet balap kelereng lagi. Aduh Tuhan. Iya. Tapi dia di Jayapura ya. Dia di Jayapura. Iya. Oke, sekarang nih lo nih dengan kondisi yang seperti ini lo memutuskan untuk nggak stand up lagi gara-gara omongan itu. Lo ngerasa dunia baru lo di acting? Untuk sekarang Cing. Sekarang lagi ngerjain apa? Sekarang lagi meetingnya mau produksi film. Saya jadi kakakku jadi sutradaranya, aku jadi astradanya. Astradanya. Oh lo terlibat produksi, bukan main. Pasti dikasih main Cing. Iya tapi awalnya terlibat produksi. Kemungkinan Agustus kalau nggak September kita mulai jalan. Buat layar lebar atau buat layar lebar? Iya. Tentang apa filmnya? Salah satu tokoh di Papua. Salah satu tokoh Papua yang minta untuk dibikin biografinya dalam sebuah film. Gitu. Iya. Lo jadi Astrada. Belajar Astrada lagi deh nih. Belajar lagi jadi Astrada. Produksi sebuah film atau film ya lah. Iya. Gitu. Iya. Dan udah ada pengetahuan tentang produksi film. Kemarin sempat kami bikin film, itu 5 sutradara Indonesia perempuan ditunjuk sama Norwegia untuk bikin salah satu film tentang kekerasan terhadap perempuan dari sebuah novel, dan kemarin kita garap itu. Kakakku perwakilan Jakarta, di situ saya tugasnya jadi pemain, tukang foto, PU. Semua saya Astrada? Astrada tidak. Jadi kalau yang ini jadi Astrada ini adalah pengalaman baru loh. Pengalaman baru. Jadi Astrada. Astrada kan ada Astrada schedule, ada Astrada yang dampingin di samping. Saya yang dampingin sutradaranya.
Langsung, asisten sutradaranya langsung. Iya. Mungkin karena sudah sering satu project, terus garap teater, ini juga kami berdua kan Cing, jadi langsung. Iya. Australia tuh kalau di sinetron asal terang ada udah. Iya, asal bener. Terang ada gambar. Bener Cing, sudut tembok semana-mana pun tetap jadi. Jadi ya, Australia aja nih asal terang ada udah gitu ya. Pulang pagi. Iya. Jakarta. Bagus. Callingan jam 8, di syuting jam 11 malam. Bagus. Sering ya. Sering itu ya. Sering. Sinetron lo pertama itu Siapa Suruh Datang Jakarta? Siapa Suruh Datang Jakarta, sinetron pertama. Cing. Stripping. Berapa episode lo dapat? 46. Anjay. 46. Pertama main sinetron. Ya. Itu dari Bang Sony ke Bang Fajar Nugros, terakhir ke Bang Capluk. Pokoknya ganti 3 sutradara. Ganti 3 sutradara. Oh iya. Dan sekarang udah nggak mau stand up beneran nih. Kalau ada yang nawarin stand up? Mikir-mikir. Kemarin tuh masih. Kemarin ada yang nawarin, tapi masih mikir keras. Aduh, saya sanggup atau tidak, Gitu. Kan lu juara 2 Suca yang pertama lagi. Boomingnya lagi. Takut Cing. Ketakutanku sekarang kayak gitu lagi Cing. Ketakutan gak lucu apa gimana? Aku tidak bisa stand up. Juara 2 Takut sekali saya Cing. Oh, sulit juga sih ya. Karena saya tuh mungkin karena saya terlalu ini Cing, kayak misalnya saya dengan Cing nih sudah tiap hari sama-sama Cing. Saya tuh sebegitu bisa sayang satu sosok gitu Cing. Sebagai keluarga gitu Cing. Saat sosok itu kayak kok begini, saya akan menerima Cing. Oh iya ya, aduh kayak gitu Cing. Kalau sama Abdur lo nggak gitu kan? Nggak gitu. Iya bagus. Abdur tidak. Iya. Abdur saya benci. Mamat juga saya benci semua. Mamat tuh kurang ajar Cing. Pergi ke kosan, ke kontrakan Cing. 3 hari sudah tidak mandi. Cuma Mamat bangun sholat. Sebentar tidur lagi Cing. Tidak sholat, anak itu pemalas sholat Cing. Sudah begitu hanya makan, minum, pulang juga tidak mandi. Mamat. Cing kalau Cing undang Mamat ke sini, cek suruh dia mandi duluan Cing. Suruh dia bikin video. Dia lagi mandi. Iya. Serius Cing. Bohong kalau bilang gue udah mandi, bohong Cing. Itu bisa saja deh curi gayanya Abdur. Nanti sampai depan sengaja siram kepala pakai air. Oh, sudah mandi. Abdur kan begitu Cing. Kita boleh janjian dong. Abang janjian jam 12 ketemu. Ini lagi panas yang betul-betul panas, tiba-tiba dia datang dengan dia punya motor ini Vespa itu. Basah semua. Pakai jas terus basah. Depok hujan. Padahal itu sebelah tuh tempat steam di sebelah. Dia pergi minta disemprot begitu. Basah datang. Maaf, Depok hujan. Padahal dia minta semprot di tempat steam. Biar bilang basah. Abdur sampai kayak begitu ya. Kurang ajar orang itu tuh Abdur. Bisa ya dia bikin satu rangkaian kejadian untuk mendukung statementnya dia. Iya. Pantesan dia bisa. Di Ari gimana lo? Kalau Ari gimana Ari? Kakak Ari saya hormat Kakak Ari. Semuanya hormat sama Ari. Kakak paling tua. Cuman karena dia tua aja. Iya, karena dia tua. Jiwa tetap aja. Iya, tetap. Kakak Ari itu jangan diajak cerita, Cing. Karena? Bisa sampai pagi kita. Orang itu. Itu kalau istrinya tidak teriak dari atas, sudah. Itu lanjut sampai pagi, Cing. Abang kita mau pulang ini, sudah habis syuting Purba. Kakak kita pulang, yuk kalian pulang sudah. Dia lihat handphone. Wih, sabar dulu ya. Ini ada berita tentang perempuan Papua, mari kita nih. Itu nanti cerita sampai terakhir kita sudah mau pulang jam 12, terakhir pulang jam 4. Hanya gara-gara lihat ini satu toko. Terus langsung cerita sampai jam 4 apa. Emang unik-unik ya. Unik-unik. Purba itu unik-unik. Purba siapa aja sih yang udah main? Purba rata-rata sisa kalau dari anak-anak sisa Renol, Ali,
Renol, Ali sama Yewen yang belum. Yang belum. Yang lain sudah. Yang lain semua. Obi udah. Obi udah. Chun Funky Papua juga sekarang terlibat. Tapi masih ada tuh Purba. Purba meninggal. Tidak, Cing. Purba masih ada. Masih ada stok ya? Masih ada stok. Jadwalnya, Cing. Pada sibuk emang semua. Jadwalnya kasih ketemu mereka tuh susahnya minta ampun, Cing. Emang ada sibuk semua? Sibuk semuanya? Cing. Iya, Cing. Kakak Ari sibuk syuting, Kakak Abdur sibuk syuting, Mamat sibuk strategi perang di Papua, ya kan? Tapi dia sempat ke Aceh katanya ya. Sempat ke Aceh untuk menerima penolakan itu. Iya. Wah, kasihan Mamat. Kemarin dia pergi jemput dia punya nenek kan, yang sakit, menyeberang kapal. Saya tuh dua-dua ABK tuh lempar dia masuk dalam laut kan. Mamat. Mamat udah di sini kayaknya. Udah di Jakarta. Ntar kita hubungin ya. Iya. Ada apa namanya? Harus yang diklarifikasi. Mamat Abdur juga loh. Ternyata lo Dur. Kacau lo Dur ya. Emang kita nggak bisa dengar dari satu sisi. Begitu dengar dari sisi lain. Mungkin Obi Mesak punya informasi baru tentang Abdur. Biasanya begitu, Obi Mesak, Kakak Ari itu pasti punya. Ari waktu itu udah pernah juga udah ngomong juga nih masalah yang prank Mamat gitu. Otaknya Abdur itu. Kalau kata Ari, memang ide Ari, tapi pelaksanaannya tuh Abdur dan itu terlalu banyak improv yang tanpa dikoordinasikan. Nah, iya. Abdur. Kasihan nggak pas prank Mamat? Saya tidak kasihan begitu. Saya hanya kasihan tuh gara-gara dia tidak mau makan aja. Ngambek dong, Cing. Ini hujan lagi lebat, dia bisa lari ke Alfa samping MD. Terus lari basah-basah begitu. Baru saya tuh kayak pacarnya yang ikut dari bilang, "Mamat, mari sudah Kak. Mamat, mari sudah Kak." Terus, "Sudah Kak, ke jalan sana sudah. Saya di sini saja." Ya sudah, beli kopi, kita dua minum. Terakhir aku telepon Kacun. Kacun datang bujuk, saya sudah tidak sanggup lagi. Kacun datang pegang kursi. "Kok tidak jalan? Kaca Alfa pecah." Udah mau diayun. Sudah Kak, mari sudah kita pergi. Ya sudah, itu baru pergi. Alfa mau dikasih hancur baru dia mau jalan. Mamat ngambek. Pakai baju futsal. Udah begitu dia pulang paling terakhir dari semua, Cing. Dia yang paling terakhir pulang. Lah kocak ya, Mamat muka ngambeknya gimana ya? Ada sesi nangisnya lagi, Cing. Itu lucu banget ya. Mamat kocak ya. Ngambek. Gak cocok sekali muka ngambeknya dia itu. Gak pantas ya gitu ya. Pemalas nih ya, itu. Bukan memelas lagi, pemalas. Ternyata dia jarang mandi segala macam. Mamat tidak mandi. Iya, udah berapa menit nih? Oke, kalau gitu 58 menit kita ngobrol, nggak berasa juga isinya Mamat sama Abdur. Emang kalau kita ngundang dari timur ya omongannya sekitar Mamat Abdur aja. Ari nggak ada yang berani ngomongin. Kakak Ari. Karena dia pendobrak pertama stand up dari timur ya. Iya. Dan jangan pernah tanya kami kenapa tidak pernah ajak Raim di Purba. Jangan. Karena Raim jangan. Iya. Raim pernah di sini juga. Memang dia lain sendiri ya. Lain sendiri. Unik sendiri. Ya. Dia hormati keputusannya juga lah. Iya. Gitu. Kita hormati keputusannya juga. Iya. Oke lah kalau begitu, Happy Pie. Mudah-mudahan sukses hidupnya di dunia acting dan segera berani lagi stand up. Siap, Cing. Mudah-mudahan omongan itu bisa menipis lama. Udah 2 tahun tapi masih tersimpan ya. Mudah-mudahan. Ini yang ngomong berarti kalau nonton tahu ya? Berasa? Harusnya dia tahu. Harusnya berasa. Lo pernah ngomongin ini juga ke dia bahwa omongan lo yang bikin gue jadi down? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya, mungkin maksud dia bukan gitu mungkin ya. Siapa tahu ada titik terang. Karena lo doang yang bisa bikin percaya diri Epi balik lagi ya. Kalau dibilang
Gua waktu itu ngomongnya maksudnya ini gitu. Enggak juga, udah terlanjur ya? Udah terlanjur. Ngeprank 2 tahun, ya. Oke, Epi, terima kasih. Siap, Cing. Sudah hadir sini dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.